Betul. Gini loh ya, Anda jangan sibuk dengan tanda-tanda. Anda harus lebih fokus kepada keyakinan bahasanya Anda bisa mati sewaktu-waktu. Tanda itu kan belum tentu. Ada orang sakit bertahun-tahun nggak mati-mati. Ada orang seger buger ketawa sama temannya meninggal dunia. Mana tandanya? Kenapa kita sibuk dengan tanda-tanda? Kita perlu sibuk dengan amal yang kita persiapkan untuk nanti. Yaitu aku tidak akan dolim kepada ibuku, ayahku, istriku, anakku, saudaraku, tetanggaku, karyawanku, atasanku. Itu yang perlu kita pikirkan. Dan itu yang harus kita jadikan bahan reevaluasi setiap saat. Bukan memikirkan tentang tandanya, gimana sih tanda saya mati. Alisnya turun sebelah, turun kiri. Apa itu? Nah bukan itu. Itu memang ada tanda disebutkan tanda mati. Tapi jangan sibuk dengan itu. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kenapa? Bahasanya kematian bisa saja datang pada kita sewaktu-waktu. Kalau kita tidak punya iman, kalau kita tidak punya amal, bagaimana? Maka setelah dia sadar makna ini, lembut dengan sesama. Didolimi sama orang, mendoakan doa kebaikan. Kemudian dengan saudara memaafkan. Terus sudah berada di surga belum mati dia, maka tidak akan takut mati orang begitu tuh. Karena hidup di dunia indah. Sehingga itulah di saat di dunia indah dengan sahabat, saudara, kerabat, di saat menjelang kematian sakaratul maut yang kita sebutkan, wa absilul bil jannati allati kuntum tu'adun, melihat surga. Setelah di alam barzakh, nikmat surga. Dibangkitkan enak. Itu yang kita ingin. Itu yang kita pikirkan, bukan tanda-tanda. Mengingat kematian itu sendiri adalah poin kebaikan bagi seorang hamba. Sehingga dengan kesadaran akan adanya kematian itu akan menjadikan dia membuat atau proses menuju kematian yang baik, yaitu dengan amal-amal waktu hidup. Itu. Jadi ini harus pahami poin itu. Nah, kalau Anda lagi ingat kematian, jangan dianggap itu kematian sebagai sesuatu yang menakutkan. Bahkan Anda sudah mulai banyak merenung tentang mati yang baik. Bahwasanya selagi Anda di dunia baik dengan ibu, baik dengan bapak, baik dengan saudara, Anda di alam barzakh akan dapatkan kenikmatan. Dan semua itu rindu untuk mati dalam keadaan baik di alam barzakh nanti. Begitu selanjutnya dibangkitkan di padang mahsyar bersama rombongan orang mulia hingga di sorga. Jadi mengingat kematian itu, kadang kita perlu loh mengingatkan diri kematian. Anda selalu diingatkan sudah bersyukur. Anda bersyukur kepada Allah. Jika Anda lagi sholat kemudian Anda takut jatuh mati, wah nikmat sekali kalau seandainya aku mati dalam keadaan sholat. Kita semua rindu untuk itu kok. Karena apa? Kalau Anda meninggal dalam keadaan sholat, maka sesungguhnya Anda bersama Allah, husnul khotimah. Luar biasa, ini kan dicari-cari. Jadi cara menghiburnya, ini hakikat, bukan basa-basi hanya menghibur diri, tidak. Kami pun sering kami doa, ya Allah matikan kami nanti setelah panjang umur, ya Allah, dalam keadaan kami sujud dalam sholat kami, ya Allah. Kami ingin meninggal seperti itu. Alangkah indahnya waktu sujud tidak terbangun kembali. Waktu tasyahud mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian kembali kepada Allah. Alangkah indahnya di saat kita berdiri hendak melakukan sholat, mengadu Allahu Akbar lalu jatuh kembali kepada Allah. Alangkah indahnya itu semuanya. Artinya nggak perlu ditakuti yang demikian itu. Iman Anda yang harus diajak bicara. Bukan mental Anda yang lagi sakit, tidak, iman Anda. Kita harus siap mati. Bayangkan di sana ada orang yang mencari mati dengan rela ikut berperang untuk mati di medan laga. Anda berpikir tentang yang demikian itu. Jadi bukan Anda menjadi sebab terpuruk, bahkan ya itu saja, ikuti aja. Rasa takut Anda kepada mati malah Anda bawa, kalau aku mati, aku ingin mati di alam barzakh, maka sekarang aku berbuat baik. Nah ini. Itu terus seperti itu. Jadi Anda ikuti saja irama rasa takut kematian Anda bawa kepada rasa nikmatnya keindahan nanti setelah kematian jika kita berbuat baik. Nah itu akan motivasi Anda untuk bisa mempersiapkan diri untuk. Jadi rasa mati nggak usah takut. Ya, kita minta panjang umur, iya sih. Ada orang mati tabrakan dan sebagainya. Mau kemana dia? Wong dia mau laksanakan sholat Jumat, mau ini. Indah dia matinya. Kelihatannya ada di depan mata manusia bersimbah darah. Tapi sungguhnya dia adalah mulia, akan mau silaturahmi, menjenguk ibunya, mau menjemput ibunya yang sakit dan sebagainya. Mati tabrakan. Ada salah satu anak kiai yang ada di Jawa Timur membelikan obat ayahnya sakit parah, mobilnya nabrak, meninggal, ayahnya sehat. Ayahnya tersenyum, dia di sorga mau melayani aku. Kalau dilihat dari kesedihan kan kesedihan, tapi yang ingat mau ngapain anakku tadi? Rupanya dia membelikan obat untukku. Jadi langsung dialihkan kepada kesadaran indahnya di akhirat nanti kalau kita hidup di dunia dengan cara yang baik.